Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 10? Salam kenal, nama saya Ibu Firki Eka Iswara, bisa dipanggil Bu Firki atau Bu Iki. Hari ini saya akan menjelaskan tentang komitmen atau kontrak belajar mata pelajaran Geografi Lintas Minat kelas 10. Sebelumnya saya mengampu di kelas kamu pelajaran Geografi Lintas Minat. Oke, kita lanjut. Sebelumnya selamat datang di pelajaran Geografi Lintas Minat bersama saya Bu Firki. Oke, ini jadi hari ini saya akan jelaskan kontrak belajar atau komitmen belajar kita selama pelajaran saya di Geografi Lintas Minat. Oke, aplikasi pembelajaran yang wajib digunakan di SMA Negeri 6 Depok itu ada Google Meet, Google Classroom, saya tambahkan dengan WhatsApp ya. Kemudian ada beberapa aplikasi seperti Mentimeter, Quizzes, Google Form ini paling nanti untuk quiz-quiz atau ulangan. Kemudian Instagram, YouTube ini untuk tugas-tugas misalnya upload di Instagram atau di YouTube seperti itu. Oke. Nah, belajar dengan Google Meet. Tata tertib saat menggunakan Google Meet di pelajaran saya. Yang pertama, siswa menggunakan seragam sekolah pada saat pembelajaran berlangsung sesuai harinya. Kemudian hadir tepat waktu setelah link Google Meet diberikan melalui Google Classroom ataupun WhatsApp ya. Toleransi telat sekitar 5-10 menit. Karena kalau ada kendala jaringan itu kalian bisa lapor saya sebagai guru bidang studi. Oke, kehadiran saat Google Meet itu biasanya saya panggil namanya melalui presensi ya. Kamu ketika saya panggil namanya wajib mengaktifkan kamera. Nah, gimana kalau saat pembelajaran berlangsung? Saat pembelajaran berlangsung, kalian juga wajib mengaktifkan kamera, kecuali seandainya kamu ada kendala jaringan, suara saya putus-putus, boleh kamu izin untuk off cam, seperti itu. Nah, kemudian pada saat saya menjelaskan, kamu diminta untuk nonaktifkan audio atau suaranya. Nah, nanti pada saat saya minta pendapat atau kamu presentasi, silakan mikrofonnya atau audionya kamu aktifkan. Seperti itu. Kita lanjut. Kemudian selanjutnya menjaga tutur kata baik saat di chat room ataupun langsung. Tidak menggunakan share screen saat Google Meet kecuali guru mempersilahkan. Kemudian tidak live sebelum guru mengizinkan kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya jaringan bermasalah ataupun ada kendala, tapi kamu harus tetap lapor ke saya sebagai guru bidang studi. Nah, seandainya pada saat Google Meet kamu mau ke toilet, kamu bisa izin via Google Meet di chatnya ataupun di WhatsApp group, seperti itu. Oke, sekarang saya jelaskan bagaimana belajar dengan Google Classroom ataupun di WhatsApp. Oke, selanjutnya, nah ini, tata tertib saat menggunakan Google Class ataupun WhatsApp. Yang pertama, hadir tepat waktu sesuai jadwal pelajaran, itu toleransi telat sekitar 5-10 menit. Kalau seandainya kendala jaringan, kamu segera lapor saya. Nah, kalau misalnya telat, 5-10 menit kamu terhitung telat. Tapi kalau misalnya kamu isinya lewat dari jam saya, maka kamu dianggap tidak hadir. Misalnya gini ya, 10 IPA 3 dari jam 7 sampai jam setengah 9. Ternyata dia isi daftar hadirnya itu jam 9. Kalau lewat dari jam saya, selama proses pembelajaran itu saya anggap tidak hadir. Tapi kalau kamu masih isi daftar hadirnya dari jam 7 sampai jam 8.27 itu masih oke. Berarti masih dianggap hadir, tapi saya hitung telat seperti itu. Kalau jam 7 pas itu berarti tetap hadir dan tepat waktu seperti itu. Oke, kemudian wajib mengisi daftar hadir di Google Classroom dengan gambar tanda tanya kemudian pilih hadir seperti ini nih. Jadi nanti, Bu, gimana sih ngisi daftar hadirnya di pelajaran Geografi LM? Jadi nanti kalau misalnya ada lambang seperti ini, logo seperti ini, ada seperti ini nih ya. Kamu klik, terus kamu pilih hadir di Google Classroom seperti itu. Nah, pada saat di Google Classroom, oke, pada saat di Google Classroom, wajib menjaga tutur kata di chat Google Classroom ataupun di WhatsApp ya, yang sopan jadinya seperti itu. Oke, selanjutnya
Nah, ini lanjutannya. Aktif ketika ada tanya jawab dari guru baik di Google Classroom ataupun WhatsApp. Misalnya saya bikin tanya jawab di Google Classroom ataupun di WhatsApp. Kamu aktif, di situ ada penilaian keaktifan seperti itu. Kemudian izin ke toilet via Google Class ataupun WhatsApp. Misalnya ada tanya jawab nih dari saya nih di Google Classroom atau enggak di WhatsApp ya. Nah, kamu ternyata enggak jawab-jawab pertanyaan dari saya. Misalnya, coba tolong jawab, Ani, pertanyaan dari saya. Nah, ternyata nggak jawab-jawab. 2 menit, 3 menit, 5 menit, 10 menit, ternyata habis dari toilet. Nah, kalau seperti itu silakan kamu izin terlebih dahulu ya. Jadi saya tahu kondisinya. Nah, kemudian mendownload materi pelajaran di Google Classroom. Jika ada tugas, langsung kerjakan di Google Classroom dan kirim filenya melalui Google Classroom. Nah, kalau tugasnya sudah selesai, itu wajib klik turn in atau serahkan. Yang mana, Bu? Tombol button warna biru di tugas kamu. Pada tugas tersebut yang menandakan siswa sudah selesai mengerjakan. Jadi kalau kamu udah klik, kamu udah selesai. Banyak siswa atau beberapa siswa yang masih agak bingung menggunakan Google Classroom, dia udah upload filenya, tapi dia lupa buat klik. Nah, kalau bisa kamu sudah klik turn in atau serahkan. Jadi bisa saya cek seperti itu. Nah, kemudian tidak live sebelum guru mengizinkan kecuali dalam keadaan darurat. Misalnya jaringan bermasalah, nge-lag atau apa gitu ya, atau baterainya lowbat, perangkatnya rusak dan lain sebagainya. Tapi kamu tetap harus lapor ke guru bidang studi atau saya. Jadi selama proses pembelajaran perhatikan yang ada di Google Classroom. Jika ada kesulitan atau kendala selama PJJ, silakan sampaikan ke saya. Jadi yang penting intinya tuh komunikasi, konfirmasi ke saya, ke guru bidang studi kamu ya. Nah, peraturan dalam menyelesaikan tugas itu seperti apa? Oke, saya akan jelaskan. Peraturan dalam pengerjaan tugas, yang pertama, kerjakan tugas tepat waktu dan tidak melewati batas. Jadi kamu lihat due date-nya atau batas tanggalnya itu mengerjakan sampai tanggal berapa. Jangan sampai nggak ngeh. Sering-sering cek di Google Classroom-nya. Jangan bilang, Bu, nggak ada notifikasi, saya nggak tahu, nggak ada seperti itu. Jadi kamu sering-sering cek Google Classroom-nya. Jadi biasanya sesuai jadwal, kamu cek, itu ada instruksinya di situ di Google Classroom. Ya, oke. Selanjutnya, kerjakan tugas dengan baik dan maksimal sesuai dengan instruksi tugas. Kemudian, kerjakan tugas dengan hasil original, buatan sendiri tanpa plagiat milik orang lain. Karena ada beberapa anak yang itu ketahuan dia plagiat atau copy paste atau cuman nge-rename aja milik temannya. Kalau terjadi seperti itu akan ada punishment dari saya ya atau hukuman. Oke, saya lanjut. Peraturan yang harus diikuti itu seperti apa lagi? Nah, ini ada surat kesepakatan mapel geografi lintas minat. Jadi saya minta kalian bikin surat ini ya, isinya apa saja. Dengan surat ini nama, kelas, di sini ada saya siap hadir tepat waktu saat belajar. Saya siap selalu hadir saat pelajaran kecuali kendala sakit atau izin. Jika kendala jaringan atau kuota, saya siap langsung kabarkan baik sebelum atau sesudah pelajaran. Kemudian saya siap kerjakan tugas tepat waktu dan tidak lewat batas. Selanjutnya saya siap kerjakan tugas dengan baik dan maksimal sesuai dengan instruksi tugas. Dan saya siap kerjakan tugas dengan hasil original buatan sendiri tanpa plagiat milik orang lain. Kemudian ada lagi, saya siap mengikuti tata tertib sekolah saat pelajaran berlangsung, menggunakan seragam dan rambut sesuai tata tertib sekolah. Nah, jika saya melanggar kesepakatan di atas dan tidak mengikuti dengan baik, saya siap diberikan hukuman atau punishment dan saya bersedia nilai di bawah KKM. Jadi ini surat komitmen kita, surat kesepakatan kita biar sama-sama enak. Oke. Nah, Depok, nanti tulis di sini tanggalnya Depok berapa Agustus ya. Kemudian mengetahui di sini ada tanda tangan mengetahui orang tua siswa, orang tua kamu, nama orang tua di sini tanda tangannya. Jadi orang tua tahu, kamu tahu, gitu. Jadi kita sama-sama tahu. Jadi kalau seandainya saya melakukan follow up atau tindak lanjut, nggak ada yang kok gini Bu, kok gini, karena kita udah sama-sama ada komitmen belajarnya di sini. Seperti itu, oke? Nah di sini juga kamu tanda tangan, ya. Terus di sini tulis nama kamu, tanda tangan kamu, nama. Nah, oke lanjut. Nah, contoh surat kesepakatan mapel geografi lintas minat itu seperti ini. Ya, boleh diketik, boleh ditulis tangan, pokoknya enaknya kamu aja gimana, yang penting ada tanda tangan kamu dan orang tua yang menyatakan kamu sudah siap dan orang tua setuju, seperti itu.
Oke, lanjut. Surat kesepakatan mapel geografi LM. Ini baca baik-baik ya instruksinya. Jadi hari ini kamu bikin surat kesepakatan atau komitmen belajar mapel saya, geografi lintas minat. Instruksinya, buatlah surat kesepakatan untuk mapel geografi lintas minat seperti contoh di atas tadi. Boleh tulis tangan, boleh diketik, tulis nama dan kelas. Baca dan resapi di dalam hatimu. Kamu siap untuk mentaatinya. Oke, selanjutnya jika sudah beri tanda tanganmu dan orang tuamu, kemudian upload di Google Classroom dan klik turn in atau serahkan kalau sudah. Nah, ini do dan don't-nya. Apa sih yang harus dilakukan dan yang tidak itu bagaimana? Oke, ini yang harus dilakukan. Yang pertama, menjaga sikap terhadap guru dan sesama teman, sopan, santun, attitude-nya, sikapnya. Kemudian menjaga perkataan, tidak berkata yang kotor atau tidak sopan. Kemudian mematuhi tata tertib sekolah, pakaian, dan atribut sekolah. Selanjutnya kerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline. Nah, kalau seandainya ada tugas kelompok, kamu aktif dan tidak mengandalkan temannya. Artinya kamu ikut terlibat di dalam mengerjakan tugas ya. Tapi kemungkinan untuk masa-masa pandemi akan banyak tugas mandiri atau tugas individu saja seperti itu. Nah, kemudian masuk tepat waktu, toleransi sekitar 5-10 menit, tidak makan dan minum tanpa izin guru ketika menggunakan Google Meet ya. Kalau seandainya kamu keselak atau batuk mau minum silakan tapi izin dulu, oke? Nah, jika sakit silakan izin ke saya, kemudian ke wali kelas kamu dan sekretaris. Jadi tahu posisinya ya. Jangan tiba-tiba kamu nggak masuk di Google Meet ya, terus bilangnya sakit, gak taunya setelah ditanya wali kelas nggak tahu, wali kelas tanya ke orang tua, nggak taunya bukan. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi, wali kelas tahu, sekretaris juga tahu. Kemudian, tidak keluar kelas atau leave tanpa izin guru. Jika ada hal yang perlu ditambahkan, nanti akan saya tambahkan kembali. Nah, ini yang don't-nya yang tidak boleh kamu lakukan. Semua kebalikan dari do. Nah, tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan atau saat temannya presentasi di Google Meet. Ini sering banget terjadi kalau pembelajaran jarak jauh ya. Jadi misalnya saya kalau misalnya saat Google Meet nih, saya biasanya ada tanya jawab. Coba menurut kamu lingkungan itu apa? Misalnya, Dania ya. Terus setelah dipanggil-panggil ternyata nggak ada Dania, Dania gitu kan. Nah, ini nggak taunya setelah saya tanya atau saya konfirmasi setelah pelajaran saya, "Ibu maaf tadi saya ke toilet, Ibu maaf tadi saya ngejemur." Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi kalau misalnya ke toilet kamu izin terlebih dahulu, kalau misalnya belajar tolong perhatikan belajarnya dulu, gitu, oke? Nah, kemudian selanjutnya tidak sopan terhadap guru dan teman ini tidak boleh ya, ini don't, tidak boleh kamu lakukan. Tidak menjaga perkataannya, tidak mematuhi tata tertib sekolah, pakaian atau atribut sekolah, kemudian tidak kerjakan tugas tepat waktu sesuai deadline. Ini yang tidak boleh kamu lakukan. Sebenarnya gampang aja, mudah aja. Yang penting kamu kerjakan tugasnya tepat waktu, ikutin alur itu oke. Ya, tidak perlu sempurna, yang penting berusaha. Oke? Nah, ini ada lagi yang tidak boleh kamu lakukan, akan ada punishment dari saya langsung khusus untuk tugas jika seandainya kamu sudah lebih dari 3 kali diingatkan oleh temennya, sama saya, itu tetap tidak digubris atau diabaikan, "Ah, masa bodoh teman gue ngingetin," misalnya gitu ya. Nah, berarti kamu siap nilainya di bawah KKM, padahal temennya udah ngingetin baik-baik, saya udah ngingetin baik-baik ya. Ternyata tetap nggak dikerjakan juga, berarti siap nilainya di bawah KKM, kemudian siap tidak naik kelas, terutama di kelas sebelumnya sudah pernah, ini untuk kelas 11 ya, tapi untuk kelas 10 mudah-mudahan tidak seperti itu. Nah, jika tetap tidak ada respon, akan ada pemanggilan ke sekolah. Misalnya nih, seandainya kamu nggak ada respon sama sekali, saya coba panggil ke sekolah, saya coba hubungin wali kelas kamu, saya coba hubungin orang tua kamu, tetap nggak juga, ya udah berarti kamu siap seperti itu, oke? Nah, tidak mengerjakan tugas kelompok. Kamu kalau seandainya tidak mengerjakan tugas kelompok, nanti diminta untuk mengerjakan tugas semuanya tuh sendiri ya. Kemudian siap kalau nggak mau juga siap nilainya di bawah KKM. Nah, tidak masuk tepat waktu kecuali alasan yang jelas. Nanti akan ada tugas tambahan dari saya. Nah, ini bahkan tidak hadir sama sekali. Waduh nih yang jadi masalah adalah kalau tidak hadir sama sekali. Kalau seandainya seperti ini, kamu nggak konfirmasi, nggak ada kabar sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya.
Berarti tugas, walaupun kamu kumpulin tugas, gak ada konfirmasi, tugas tidak terima walaupun udah dikerjain gitu. Nah, ini kalau seandainya keluar kelas tanpa izin guru, ya saya persilakan untuk keluar kelas. Terus kamu gak konfirmasi di Google Meet gitu ya, misalnya ke live, kamu gak konfirmasi gangguan jaringan, udah ditungguin kabarnya hari ini gak ada kabar, besok gak ada kabar, besok juga ya nggak apa-apa. Kamu dipersilakan untuk keluar kelas, tidak mengikuti pelajaran dan saya anggap tidak hadir. Nah, kalau seandainya ada kendala, pokoknya langsung konfirmasi. Yang penting komunikasi, oke? Koordinasi seperti itu. Nah, jangan nih, kamu nggak boleh berdiam diri dan menunggu tugas ditagih oleh guru. Ini tolong ubah kebiasaan lama waktu di SMP. Misalnya yang kayak gitu, ada yang seperti itu, tolong dirubah ya. Jadi jangan nunggu ditagih sama guru bidang studinya. Silakan kamu kerjakan tugas tepat waktu. Kalau telat, kamu cek ya udah kamu kerjakan, selesaikan ya, tapi dihitungnya telat seperti itu. Karena beda, anak yang kerjakan tepat waktu sama anak yang kerjakannya telat, itu nilainya beda, seperti itu. Kemudian menyepelekan guru dan tidak ikut hadir dalam kelas dengan entengnya menjawab, ah males gitu kan. Ah nggak mau ikut Google Meet pelajaran Bu Firki, ya males. Nah ini tolong ubah sifat lama seperti ini. Nah kalau yang kayak gini ini tidak ada kata maaf dari saya. Kalau misalnya kayak gini, waduh ini gawat sekali nih. Ya, ada tanda tanya. Kamu sudah diterima di SMA Negeri 6 Depok. Silahkan berikan yang terbaik buat sekolah kamu, buat diri kamu, dan orang tua kamu. Seperti itu. Jadi, buktikan ke kami, ke kita, kalau kamu pantas diterima di SMA Negeri 6 Depok. Seperti itu. Oke. KKM-nya berapa sih pelajaran geografi LM? KKM-nya Oke, kontrak belajar geografi LM kelas 10 KKM-nya, KKM dari sekolah itu 75. Itu dilihat dari nilai tugas, ulangan harian, PAS, dan PAT. Kalau seandainya setelah diakumulasi nilai rapotnya masih kurang dari 75, maka kamu siap melakukan perbaikan nilai. Kamu minta ke guru bidang studi untuk melakukan perbaikan nilai seperti itu. Nah, pekan ulangan akan disesuaikan dengan kompetensi dasar yang ada nanti. Seperti itu. Kemudian emang kalau misalnya kriteria di bawah 75 itu seperti apa? Nah, yang pertama ada satu tugas atau nilai yang belum diselesaikan. Nih ya, nilai ulangan harian, tugas, PAS, dan PAT tidak memenuhi KKM atau di bawah KKM, di bawah 75. Kemudian menunda tugas yang belum diselesaikan sehingga melewati batas waktu yang ditentukan. Nah ini. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, selesaikan semua tugas dengan tepat waktu dan ulangan harian. Kalau misalnya sakit, susulan, bilang. Jangan sampai nggak ikut sama sekali. Nah, jika nilai di bawah KKM, sesegera mungkin minta tugas tambahan atau remedial. Kemudian tidak menunda tugas dan segera diselesaikan. Nah, jika ada hal yang ingin ditanyakan, kalau kamu mau bertanya bisa via WhatsApp di grup atau bisa japri saya langsung via WA seperti itu ya. Nah, ini ada quote sedikit. Mari berubah untuk jadi yang lebih baik lagi di kelas 10. Lupakan sifat-sifat jeleknya dan tidak bagusnya ketika waktu SMP. Buktikan kalau kamu pantas diterima di SMA Negeri 6 Depok. So, do the best, get Allah to the rest. Ya, kamu lakukan yang terbaik, maka Allah akan berikan yang terbaik. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian dari Bu Firki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bikin surat komitmen belajarnya. Dadah, sampai ketemu lagi di pelajaran saya.